Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial yang kelima mata kuliah pengantar asuransi umum. Di tutorial yang kelima ini kita bakal bahas dua materi. Di sini ada fungsi utilitas dan distribusi panjer. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama yaitu terkait dengan fungsi utilitas. Nah, apa itu fungsi utilitas? Fungsi utilitas itu di sini kita notasikan dengan UX, itu adalah fungsi yang memetakan jumlah uang ke nilai uang atau manfaat yang dirasakan. Jadi nanti di fungsi utilitas ini eh, variabelnya itu di sini X itu adalah jumlah uangnya atau kekayaannya, lalu UX itu adalah nilai manfaat yang dirasakan. Biasanya fungsi utilitas ini merupakan increasing function, jadi semakin banyak jumlah uang, nanti semakin besar nilai fungsi utilitasnya. Dimana kalau suatu fungsi itu merupakan increasing function, maka di sini turunan pertamanya itu lebih besar dari 0. Itu untuk pengenalan tentang fungsi utilitas. Jadi dia itu fungsi dari yang memetakan jumlah uang ke nilai manfaat yang dirasakan, dan dia itu merupakan fungsi increasing, di mana nanti turunan pertamanya lebih besar dari 0. Nah, di sini kita ke poin pertama tentang fungsi utilitas, yaitu kita menghitung maksimum premi nih. Jadi di sini ada beberapa notasi dulu. Misal di sini X adalah kekayaan yang dimiliki oleh tertanggung. Kemudian Y di sini adalah besarnya risiko kerugian yang dihadapi. Nah, maka kita bakal asumsikan itu Y-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari X. Jadi kita asumsikan di sini bahwa besar risiko kerugian yang bakal dihadapi seseorang yaitu nggak lebih besar dari kekayaannya ya. Nah, risiko kerugian tuh ya misal bisa aja dialami oleh seseorang kalau dia kecelakaan atau ada hal-hal lain yang nanti mengakibatkan kerugian finansial lain gitu. Nah, buat mengeliminasi risiko kerugian, ya kayak biasa untuk nge-cover kerugian itu seseorang bisa membeli polis asuransi dengan nanti perlu membayar premi sebesar P ya. Berarti di sini juga kita asumsiin P ini adalah total preminya ya, atau mungkin di sini P itu adalah premi yang sekali bayar, karena di sini kita bicara asuransi umum yang biasanya itu emang jangka pendek. Nah, kalau misal tertanggungnya itu nggak membeli polis asuransi, nanti utilitas dari kekayaannya itu adalah U X min Y. Kenapa kayak gini? Karena kalau nggak membeli polis asuransi kan dia bakal mengalami kerugian, atau dia tuh punya risiko kerugian yang nanti dia itu harus tanggung sendiri. Otomatis kalau dia menanggung itu kan nanti kekayaannya itu berkurang sebesar Y gitu. Jadi X min Y. Sedangkan kalau seseorang membeli polis asuransi, itu utilitas kekayaannya adalah U X min P. Kenapa X min P? Karena ya dikurangi, kekayaannya berkurang dengan dia membayar premi aja. Y-nya kemana? Ya karena dia membeli premi, otomatis dia kan punya polis asuransi ya, nanti kerugiannya yaitu Y itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kita asumsiin ditanggung sepenuhnya ya. Jadi di sini cuman X min P aja. Cuma kekayaan dikurangi dengan preminya. Nah, jadi otomatis premi asuransi itu harus memenuhi U X min P lebih besar dari U X min Y. Kenapa gitu? Ya agar apa ya, orang yang membayar premi, orang yang punya polis asuransi kan dia cuma bayar premi, sedangkan orang yang nggak punya polis asuransi dia harus membayar kerugiannya sendiri. Nah, kita pengen ngeset premi agar ya utilitas dari orang yang membayar premi itu dia lebih besar dari utilitas orang yang nggak punya polis asuransi gitu kan. Ya biar orang mau beli asuransi dong, karena dengan beli asuransi dia utilitasnya dengan dia hanya bayar premi itu jadi lebih besar dibanding kalau dia ngebayar kerugian itu sendiri. Nah, batas maksimum premi yang diharapkan itu P star di sini kita notasiin yang memenuhi U X min P star sama dengan ekspektasi dari U X min Y. Ini nanti ada contoh soalnya ya di contoh yang soal kedua. Jadi kalau kita mau menghitung premi maksimum, itu kita gunakan fungsi utilitas dengan variabelnya ini adalah X min P star. Itu kita sama dengan ekspektasi dari fungsi utilitas dengan variabelnya adalah X min Y atau X dikurangi
kerugiannya tadi. Itu adalah kayak premi paling mahal yang bisa kita berikan. Gitu. Apakah ada yang ditanyain untuk fungsi utilitas dan bagaimana cara kita menghitung premi maksimum berdasarkan fungsi utilitas ini? Kalau belum ada, kita ke contohnya. Ini ada satu contoh di PPT yang udah dibahas, tapi mungkin aku perjelas saja ya. Nah, di sini eh, si X, seseorang di sini X memiliki utilitas sebesar W sama dengan 100 dengan fungsi utilitasnya adalah log W. Nah, dia tuh menginvestasikan kekayaannya sebesar W pada instrumen A, tapi cuma sebesar A bagian aja. Jadi, dia kekayaannya W nih. Nah, dia ngeinvestasiin A bagian di instrumen A. Nah, investasi di instrumen A ini bisa ngasih return 4%, turun ya, bisa ngasih penurunan 4% atau returnnya minus 4%, tapi bisa juga ngasih kenaikan sebesar 8% returnnya. Nah, masing-masing peluangnya 0,25 sama 0,75. Jadi peluang dia bakal returnnya minus 4% tuh 0,25, terus peluang dia returnnya plus 8% itu adalah 0,75. Nah, di sini kita diminta buat menentukan ekspektasi dari fungsi utilitas sama turunan pertama dan kedua dari fungsi utilitas terhadap A. Di sini kita menentukan fungsi utilitas dulu. Menentukan ekspektasi dari fungsi utilitas. Karena yang diinvestasikan itu cuma A bagian, berarti kan nominal yang diinvest tuh A kali W ya. Jadi kayak yang diinvestasikan tuh cuman seberapa bagian dari W. Dari sini A bagian dari W atau kayak kayak persentasenya lah. Jadi A bagian dari W berarti A dikali W. Jadi yang diinvestasikan adalah 100 kali A. Nah, yang nggak diinvestasikan berarti 1 min A kali W. Jadi kita nganggapnya tuh A itu kayak desimal gitu ya. Mungkin antara 0 sampai 1 ya. A tuh kayak persentase yang diinvestasiin. Berarti ini 100 A. Ya bisa aja A tuh setengah, berarti nanti 50. Kalau A-nya seperempat ya berarti nanti 25 gitu. Berarti kan yang nggak diinvestasikan kan 1 min A kali W. Atau 1 min A kali 100. Nah, hasil investasinya di sini tuh dia bisa aja naik 8%, tapi peluangnya adalah 0,75. Nah, naik 8% kan berarti kayak yang kita investasiin 100A. Kalau naik 8% kan berarti dikali dengan 1,08. Berikutnya di sini turun 4% dengan peluangnya 0,25. Kita investasiin 100A. Kalau turun 4% kan berarti kita kalikan dengan 0,96. Nah, kekayaannya nanti atau jumlah setelah investasi itu kalau misal naik kan ada dua kemungkinan, naik sama turun. Nah, kalau naik itu kan berarti nanti jadi 100 dikali 1 min A, 100 dikali 1 min A itu kan uang yang nggak kita investasikan tadi. Ditambah dengan 1,8 kali 100A atau uang yang kita investasikan. Kan tadi dia jadi 1,08 kalinya. Nah, itu nanti hasilnya adalah 100 kali 1 plus 0,08A. Sedangkan kalau turun, itu peluangnya 0,25 kan tadi. Nah, kalau turun itu nanti dia W2-nya atau W-nya, kekayaannya dia, itu pertama kan 100 dikali 1 min A, atau 100 dikali porsi yang nggak dia investasiin, ditambah yang dia investasiin itu 100A, tapi kalau turun 4% kan dikalikan dengan 0,96, nanti jadinya 100 dikali 1 min 0,04A. Nah, ekspektasi W, ya ekspektasi dari log W, berarti kita tinggal jumlahin aja log W dengan masing-masing dikalikan dengan peluangnya. Nah, yang W1 kan tadi kalau naik, berarti peluangnya 0,75, berarti 0,75 dikali log W1. Kalau turun kan peluangnya 0,25. Dengan kalau turun tadi kan kekayaannya jadi W2 nih. Berarti kan 0,25 kali log W2. W1 tadi di sini 100 kali 1 plus 0,08A. W2 itu 100 kali 1 min 0,04A. Berarti kita memperoleh nanti 0,75 log ini dan ditambah 0,25 log ini. Kalau kita sederhanakan, ini kan log 100 kali ini kan bisa dijadiin log 100 ditambah log 1 plus ini. Sama ini log 100 ditambah log 1 plus ini. Yang log 100 kan masing-masing itu jumlahnya 2 ya. Nanti 2 kali 0,75
ditambah 2 kali 0,25 hasilnya 2. Terus yang lain kita bisa tulis seperti ini. Ya nanti kita memperoleh ekspektasi dari fungsi utilitasnya tuh ini ya, 2 ditambah 0,75 log 1 plus 0,08A ditambah 0,25 log 1 min 0,04A. Nah, berikutnya itu untuk ekspektasinya ya. Tadi selanjutnya kan kita diminta nentuin turunan pertama ekspektasinya terhadap A. Ya berarti kita tinggal turunin ini terhadap A. Kita turunin biasa. Jangan lupa di sini turunannya dari log itu adalah F aksen A per FA. Berarti di sini turunannya kita bisa tuliskan 0,75. Ya kita turunin pakai cara biasa yang udah dipelajari di kalkulus 1. Nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Ini cuma nurunin biasa. Tapi di sini mungkin yang kita lebih tekankan pada interpretasinya aja nih. Nah, di sini kalau kita cari nilai A yang mengakibatkan turunan pertamanya dari ekspektasi sama dengan 0, jadi turunan pertama dari ekspektasi sama dengan 0, itu adalah 15,625. Berarti di sini A sebesar 15,625 ini mengakibatkan nilai ekspektasi dari fungsi utilitasnya menjadi maksimum ya. Nah, berarti di sini ekspektasi dari fungsi utilitas itu akan mencapai maksimum ketika A-nya sama dengan 15,625. Ya, otomatis X akan mencapai utilitas maksimum itu ketika dia menginvestasikan sebanyak 15,625 kali dari kekayaannya dia atau dari W tadi ke instrumen A. Nah, semakin besar porsi kekayaannya yang diinvestasiin, berarti utilitasnya tuh naik terus tapi sampai mencapai di 15,625 ya. Jadi semakin besar dia akan naik terus utilitasnya, tapi maksimumnya itu ada pada ketika A-nya 15,625. Jadi ketika A-nya 16 ya berarti nanti udah nggak naik lagi ya. Kalau maksudnya kalau A-nya udah di atas 15,625 nanti udah nggak naik lagi. Terus di sini mungkin ada tambahan, kalau A-nya kurang dari 15,625 itu nanti turunannya lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 15,625 nanti turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, kita lanjut ke menentukan turunan kedua, itu sama kayak tadi. Ini kan turunan dari pecahan ya. Nah, itu kita bisa ingat turunan kedua dari suatu fungsi itu ya turunan dari turunan pertamanya. Turunan pertamanya kan tadi kita udah dapat yang ini. Terus turunan pertamanya kita turunin lagi. Nah, cara menurunkan untuk yang pecahan gini itu ya kita juga udah pelajari turunan dari satu per suatu fungsi itu adalah turunan dari fungsi itu dibagi dengan fungsi itu dikuadratkan dan ada negatifnya, yaitu kalkulus 1 ya. Nanti bisa kalian turunin dan diperoleh hasilnya seperti ini untuk turunan kedua. Di sini kita coba bahas juga interpretasinya ya. Nah, kan tadi kita punya turunan keduanya ini. Kalau kita sama dengankan 0, itu kita nanti akan memperoleh persamaan kuadrat seperti ini. Kita cek nih persamaan kuadrat, kita cek diskriminannya dulu. Ternyata kalau kita hitung diskriminannya nanti dia kurang dari 0 dan A-nya juga nanti kurang dari 0. Maka nanti turunan ini maksudnya turunan kedua itu kurang dari 0 untuk setiap A anggota bilangan real. Jadi dia definite negatif. Yang mana maknanya nanti grafik ekspektasi dari utilitas ini akan cekung ke bawah untuk setiap A anggota bilangan real. Sehingga nanti terdapat A yang memaksimumkan nilai ekspektasi UW. Jadi nanti kan kayak gini ya. Cekung gitu. Nah, jadi nanti ada nilai A yang memaksimumkan. Gitu. Berikutnya, ke sifat-sifat fungsi utilitas. Mungkin agak banyak teori ya untuk fungsi utilitas. Nanti yang lebih seru di Panzer recursion-nya. Atau yang tentang distribusi Panzer nanti lebih seru. Nah, ini sifat-sifat fungsi utilitas nih. Yang pertama itu adalah comparability. Atau kita bisa membandingkan investasi mana yang lebih besar atau kecil. Jadi di sini misal ada dua investment A sama B. Nah, kalau A lebih baik, investment A lebih baik dari yang B, yaitu utilitas A lebih besar dari utilitas B.
Kalau B lebih baik dari A, ya utilitas B lebih kecil. Utilitas B lebih besar dari utilitas A. Dan kalau yang investment A sama investment B itu sama-sama baik, sama baiknya gitu, nanti utilitas A sama dengan utilitas B. Sifat kedua itu transitivity. Jadi misal A lebih baik dari B dan B lebih baik dari C, ya maka otomatis A lebih baik dari utilitas A lebih baik dari utilitas C gitu kan. Ya linear aja ya kayak biasanya. Kemudian yang ketiga ada independence. Jadi misal A dan B adalah investasi yang sama gitu, nggak ada bedanya. Berarti kan utilitas A sama utilitas B itu sama. Nah, kalau utilitas A sama utilitas B itu sama, maka suatu nilai P, di sini P itu nilainya 0 sampai 1 ya, kayak peluang gitu. Suatu peluang kita kalikan dengan utilitas A ditambah 1 min P kali utilitas C, itu sama dengan P kali utilitas B ditambah 1 min P kali utilitas C gitu. Ini rumus saja. Dan kayaknya nggak perlu dihafal ya karena ada zigzag. Dan jadi di sini interpretasinya ya kalau kita mencampurkan dengan alternatif investasi lain gitu, yaitu di sini misal investment C dengan peluangnya sama ya akan tetap hasilnya adalah utilitas yang sama ya karena tadi memang utilitas A sama utilitas B itu dia investasi yang sama. Terakhir ada certainty equivalence. Jadi misal A itu lebih baik dari B dan B lebih baik dari C. Tadi kan UA lebih baik dari UB lebih baik dari UC, lebih besar maksudnya. Nah, maka nanti terdapat suatu nilai P yang tadi juga nilainya 0 sampai 1 itu memenuhi P kali utilitas A ditambah 1 min P kali utilitas C sama dengan utilitas B. Kita lanjut ke bagian terakhir untuk materi pertama. Di sini ada jenis-jenis investor. Jadi nanti jenis-jenis investor itu ada 3. Ada risk averse, risk neutral, sama risk seeker. Yang pertama di sini risk averse. Itu dia tipikal investor yang menghindari risiko gitu. Jadi dia bakalan lebih milih hasil yang fix atau yang fixed return daripada hasil yang nggak pasti dengan nilai ekspektasi yang sama. Ya misal ada 2 instrumen, yang satu saham sama yang 2 obligasi. Nah, misal di sini ya mungkin secara potensi return ya kayak saham ini lebih gede ya, tapi dia lebih fluktuatif. Berarti kan saham ini bisa kita bilang high risk, risikonya lebih besar. Obligasi ini lower risk, risikonya lebih rendah ya. Nah, investor yang risk averse ini dia bakal menghindari risiko dan bakal milih investasi yang B ini dengan catatan dia ekspektasinya sama ya. Kita asumsiin bahwa di sini saham sama obligasi itu ekspektasinya tuh sama, ekspektasi return atau hasilnya. Jadi investor risk averse bakal lebih milih yang low risk. Nah, kurva utilitasnya nanti cekung ke bawah ya. Jadi U aksen W, U double aksen W kurang dari 0 ya kayak di kalkulus ya. Kalau dia cekung ke bawah atau dia ya kalau dia turunan kedua itu kurang dari 0 berarti dia cekung ke bawah. Nanti bentuk kurvanya seperti ini untuk yang risk averse. Berikutnya di sini ada yang risk neutral atau dia netral terhadap risiko. Nah, risk neutral ini dia cuma mempertimbangkan nilai ekspektasinya aja tanpa peduli sama risiko. Kurvanya dia garis linear, berarti kan turunan keduanya sama dengan 0, ini ada X-nya. Nah, bentuknya kayak gini garis linear. Nah, gini gimana? Hanya mempertimbangkan nilai ekspektasi dan tanpa peduli risiko. Itu tuh ya dia cuma peduli sama ekspektasi returnnya nih. Misal ada apa ya? Misal tadi kayak tadi ya, misal yang A itu saham. Misal di sini ada saham sama ada obligasi pemerintah ya atau obligasi aja gitu. Nah, yang satu ekspektasinya itu dia misal ya pokoknya dia ekspektasinya dia lebih tinggi, misal ekspektasi yang A itu lebih tinggi dari ekspektasi yang B. Nah, maka investor yang risk neutral ini dia bakal milih yang A tanpa dia peduli bahwa risiko yang saham itu lebih gede dari risiko obligasi karena dia tipikal investor yang risk neutral. Dia cuma peduli sama
nilai ekspektasinya aja, nggak peduli sama risikonya ya. Jadi walaupun di sini saham sama obligasi nih risikonya lebih besar saham, tapi karena nilai ekspektasinya itu lebih besar saham ya, yang investor risk neutral ini bakal milih buat tetap invest di saham, nggak peduli sama risikonya yang sebenarnya itu lebih besar. Nah, berikutnya tipe yang ketiga di sini ada investor yang risk seeker, dia malah pencari risiko. Jadi dia lebih milih untuk hasil yang nggak pasti dibanding hasil pasti dengan nilai ekspektasi yang sama. Jadi misal ada tadi yang A itu saham, atau mungkin kita pakai yang sama-sama saham nih biar lebih beda. Misal ada saham A sama saham B. Saham A ini dia mainnya di teknologi. Saham B ini di consumer goods misal. Jadi kan biasanya saham teknologi kan risikonya lebih besar. Saham A itu risikonya lebih besar karena dia saham di sektor teknologi. Saham B itu karena dia saham kayak kebutuhan pokok gitu risikonya lebih kecil, ya kan? Tapi, sorry, kayaknya kurang cocok deh kalau pakai saham. Mungkin kita pakai saham, bandinginnya kayak tadi aja biar enak. Saham sama obligasi, biar lebih enak. Nah, dia kan saham ini returnnya lebih nggak pasti, tapi lebih berpotensi menghasilkan return yang besar kan. Sedangkan obligasi itu kan returnnya fix nih. Biasanya kalau kita tahu kan obligasi pemerintah itu kan kayak udah fix nih dijanjiin 6% per tahun. Tapi ya pasti segitu-segitu aja kan. Sedangkan saham nih returnnya nggak pasti. Bisa aja minus 5%. Tapi kalau naik bisa aja nyampe 10%, 20%. Nah, investor yang risk seeker ini pasti bakal lebih milih yang saham yang returnnya nggak pasti nih di sini ya. Dia lebih memilih yang returnnya nggak pasti dibandingkan hasil pasti. Dengan ekspektasinya sama ya. Jadi kita asumsiin saham sama obligasi di sini ekspektasinya tuh sama. Nah, tapi saham kan di sini lebih fluktuatif, lebih nggak pasti, tapi lebih berpotensi return besar juga. Sedangkan obligasi dia fixed return tapi cuma segitu-segitu aja. Nah, nanti risk seeker nih bakal milih saham gitu. Kurvanya dia cembung ke bawah, yang mana nanti turunan kedua dari utilitasnya tuh lebih dari 0. Oh ya, ini W ya. Gitu. Nah, untuk sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Itu untuk materi yang uh, fungsi utilitas cuman itu aja. Jadi kebanyakan mungkin teori, rumusnya juga cuma dikit. Ya rumusnya mungkin kayaknya cuman yang tadi ya, cuma bagaimana kita mencari premi maksimum gitu. Yang nanti bakal kita terapin di example ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, kalau belum aku lanjut dulu ke contoh yang berikutnya. Di sini ada, ini contoh dari PPT juga. Nah, sini seseorang punya kekayaan 100 dan berpotensi membeli produk asuransi. Nah, orang ini dia bisa dalam menjalani hidupnya tuh dia bisa menderita kerugian, dia berpotensi bakal menderita kerugian sebesar Y. Bisa aja menderita kerugian sebesar Y gitu. Dengan Y-nya ini berdistribusi uniform 0,36. Parameternya 0 sama 36. Nah, kalau fungsi utilitas buat orang ini tuh UX sama dengan akar X dan kita nawarin produk asuransi buat ngatasin kerugiannya dia, berapa nilai premi yang akan orang ini setujui. Nah, mungkin di sini kita mencari premi maksimumnya aja ya. Jadi kita bakal nyari premi maksimum yang bisa kita tawarin ke orang itu agar orang itu tuh ya at least dia uh, apa ya, kalau ekspektasi dari ininya atau utilitas dari kalau dia nggak pakai asuransi itu at least sama dengan utilitas kalau dia bayar premi asuransi. Jadi kita mencari yang maksimumnya aja. Kita nyari premi maksimumnya aja. Otomatis kita juga bisa ngasih harga dia premi di bawah-bawahnya itu ya dengan nanti pertimbangan-pertimbangan lain. Intinya kita cari dulu aja. Kita pengen nyari batas maksimum premi aja di sini. Nah, di sini kalau kita ingat tadi batas maksimum premi itu kan
P, tadi pakainya P star ya, ini aku pakai P aja. P yang memenuhi utilitas dari 100 min P sama dengan ekspektasi dari utilitas 100 min Y. Sini pertama kita ngitung ekspektasi utilitas kalau, oh ya berarti di sini kan kita harus ngitung dua hal ya. Kita ngitung ekspektasi utilitas kalau orang itu nggak beli asuransi, sama kita ngitung utilitas kalau orang itu membeli asuransi gitu kan. Pertama kita hitung terlebih dahulu ekspektasi utilitas kalau orang itu nggak membeli asuransi. Nah, kayak yang tadi aku jelasin di awal, kalau orang itu nggak beli asuransi, kekayaannya dia kan jadi 100 min Y, atau 100 dikurangi dengan risiko kerugian yang bakal dia hadapi. Y itu kan kayak kerugian yang bakal dia hadapi, di mana dia kan harus membayar sendiri kerugian tersebut karena dia nggak punya asuransi. Nah, berarti nanti fungsi utilitasnya itu U 100 min Y itu sama dengan akar 100 min Y ya, karena tadi fungsi utilitasnya kan akar X untuk UX. Berarti kalau U 100 min Y jadinya akar 100 min Y. Nah, kita kan pengen nyari ekspektasinya. Ekspektasinya, mungkin kalau teman-teman ingat, ekspektasi dari recall aja ya. Nggak tahu sih udah diajarin aku belum. Ini di PSM sebenarnya. Ekspektasi dari suatu fungsi itu kan sama aja integral dari fungsi itu, terus kita kalikan dengan PDF dari, kita kalikan dengan fungsi ini ya, probability density function. Ya, kayak gini. Dengan ini batasnya adalah si X tadi. Nah, berarti di sini kalau ekspektasi dari U 100 min Y ya sama aja integral dari U 100 min Y dikali PDF-nya FY DY. PDF dari Y gitu kan. Nah, tadi kan kita ingat bahwa Y itu berdistribusi uniform dari 0 sampai 36. Berarti PDF-nya Y 1/36, 0, Y-nya dari 0 sampai 36. Nah, mungkin kalau perlu diingat, kalau misal suatu random variabel berdistribusi uniform dengan parameternya biasanya A sama B, itu nanti dia bakal punya PDF-nya, itu adalah 1/B min A. Dengan dia dari A sampai Y-nya dari A sampai B. Kalau ini kan dia 0 sampai 36 ya, berarti 1/36, Y-nya dari 0 sampai 36. Nah, berarti di sini ekspektasinya itu adalah integral dari 0 sampai 36, karena kita menggunakan batas dari Y, akar dari 100 min Y kali 1/36 DY. Nah, ini kita solve aja pakai kalkulator ya. Harusnya besok boleh pakai kalkulator kan. Nanti integralnya bisa di-solve pakai kalkulator, karena di PAO kita udah, ya di PAO ini kan kita nggak diuji lagi gimana cara kita ngintegralin kan. Ya udah, jadi pakai kalkulator aja. Nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah 976/108. Nah, tadi kita udah menghitung yang pertama tadi ekspektasi utilitas kalau dia nggak beli premi asuransi. Berikutnya kita bisa hitung utilitasnya dia kalau dia membeli asuransi dengan premi P. Nah, kalau dia membeli asuransi kan berarti kekayaannya jadi 100 min P ya kan, berkurang P karena dia bayar premi. Nah, jadi fungsi utilitasnya itu U 100 min P sama dengan akar 100 min P. Di sini batas maksimum premi ya kayak tadi adalah, oh ya kita kan udah dapat ekspektasi utilitas kalau dia nggak beli asuransi, sama kita udah dapat utilitas kalau dia beli asuransi. Nah, tadi batas maksimum premi adalah P yang memenuhi ini utilitas kalau dia beli asuransi sama dengan ekspektasi dari utilitas kalau dia nggak beli asuransi. Kita sama dengan ini aja. Utilitas kalau dia membeli asuransi berarti akar 100 min P. Ekspektasi kalau dia nggak membeli asuransi itu 978/108. Kita tinggal solve aja persamaan ini dan kita mendapatkan premi maksimumnya sebesar 18,35. Ya, jadi premi maksimum yang masih mau dibayar orang itu lah ya. Premi maksimum yang kita bisa berikan ke orang itu adalah 18,35 dari kekayaannya yang sebesar 100 tadi ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait materi fungsi utilitas ataupun tentang contoh-contohnya sebelum aku lanjut ke distribusi Panjer?
Ya mungkin aku tunggu 1 menit sampai 19.50 barangkali ada yang mau bertanya dan mungkin mau dipahami terlebih dahulu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut ke materi selanjutnya, yaitu distribusi Panzer. Di sini kita ke definisinya terlebih dahulu. Random variable n itu dia kita sebut punya distribusi Panzer kalau terdapat konstanta A sama B, anggota bilangan real yang memenuhi untuk semua K anggota bilangan asli ya di sini. Nah, di sini kita yang penting rumusnya, tahu rumusnya ini itu PK sama dengan PK-1 kali A plus B per K, di mana K-nya itu dari 1, 2, 3, 4, itu untuk AB0 kelas. AB0 kelas itu apa? Nanti dipelajari di PTRA 1. Terus di sini P0 itu lebih dari 0, dan PK itu adalah peluang N sama dengan K. Ya kayak biasa ya, peluang misal peluang N P1 ya peluang N sama dengan 1, P2 peluang N sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi, nanti kita pakai rumus ini rekursi ya. Kita bisa mencari peluang 1 dengan diketahui peluang 0. Misal kita mau nyari peluang 2 pakai peluang 1 juga bisa. Kayak misal peluang 2 ya berarti sama aja peluang 1 dikali A plus B per 2 gitu kan. Kita bisa cari pakai rekursi. Kalau kita tahu P1, tahu A sama tahu B kan, kita bisa cari peluang 2. Gimana cara tahu A sama B nanti kita bahas. Di sini ada lema, kita mengasumsikan kalau N itu nggak berdistribusi Panzer, maka N tidak akan berdistribusi binomial, Poisson, maupun negatif binomial. Ya, jadi nanti di distribusi Panzer ini itu yang kita bahas. Di sini ada binomial, Poisson, sama negatif binomial ya untuk yang ini. Nah, kan tadi ada 3 distribusi ya. Untuk distribusi Panzer ini ada binomial, Poisson, maupun negatif binomial. Nah, kita bisa, misal kita diberikan peluangnya tuh, kita bisa menentukan nilai, kita bisa menentukan distribusinya tuh apa berdasarkan nilai A sama B-nya. Jadi misal diketahui nanti A-nya berapa, B-nya berapa, nah itu kita bisa tahu distribusinya tuh dia, apakah dia Poisson, apakah dia binomial, apakah dia negatif binomial. Nah, di sini kita asumsikan terlebih dahulu, di sini N punya distribusi Panzer ya, berarti distribusinya kan antara binomial, Poisson, atau negatif binomial. Nah, intinya gampangnya di sini kalau A-nya itu bernilai negatif P per 1 min P, atau di sini A-nya negatif ya, A-nya negatif dan B-nya itu P plus 1 kali P per 1 min P, itu nanti N berdistribusi binomial dengan parameter V sama P. Tapi di sini intinya, untuk menentukan, itu kita cukup lihat A-nya aja. Jadi kalau misal A-nya kurang dari 0, berarti dia nanti distribusinya adalah binomial gitu. Untuk mempercepat kita tahunya itu. Terus kalau misal A-nya sama dengan 0, dengan B-nya itu adalah lambda V, nanti N-nya berdistribusi Poisson lambda V. Sedangkan kalau A-nya itu adalah P, yang dia nilainya dari 0 sampai 1, kemudian B-nya itu adalah P dikali gamma min 1, dengan P-nya itu lambda V per gamma plus lambda V, nanti N-nya akan berdistribusi negatif binomial dengan parameter gamma sama lambda V. Nah, ini kalau kita concernnya itu di menentukan distribusinya aja, nanti itu poin utamanya ya, kalau A-nya itu negatif, dia binomial, kalau A-nya sama dengan 0 itu dia Poisson, dan kalau A-nya dia positif, itu dia negatif binomial. Ya mungkin gampangnya diingatnya kebalikannya aja ya, kalau A-nya positif, dia negatif binomial. Nanti selain itu tinggal A-nya 0 Poisson, ya berarti sisanya nanti binomial. Sampai sini apakah ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, lanjut dulu. Kita akan bahas masing-masing distribusinya nih. Pertama kita bahas dulu yang distribusi Poisson. Jadi kalau random variable n berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, maka nanti peluangnya PK itu kan sama aja peluang N sama dengan K, yaitu sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial, di mana K-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini kita juga ingat kan kalau Poisson tuh ekspektasinya tuh sama dengan variansinya, yaitu lambda. Nah, untuk Poisson itu PK per PK min satunya tuh lambda per K, dengan K-nya itu, sorry ini K-nya dari 1 ya harusnya. K-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Terus kalau Poisson tadi itu A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan lambda. Kalau Poissonnya Poisson lambda ya. Nah, mungkin aku kasih penjelasan terkait yang ini ya. Dari mana gitu. Kan tadi rumusnya teorema atau definisinya ya buat yang panjer itu kan PK sama dengan PK-1 dikali A plus B per K gitu kan. Berarti kan PK per PK-1 sama dengan A plus B per K. Nah, di sini Poisson bisa kita lihat dulu. Kalau Poisson kan PK-nya adalah peluang N sama dengan K kan E pangkat min lambda, lambda pangkat K per K faktorial. Sedangkan PK min 1 itu E pangkat min lambda, lambda pangkat K min 1 per K min 1 faktorial. Nah, kita bisa coba menghitung PK per PK min 1. Di sini sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat K dibagi K faktorial, kita bagi dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat K min 1 per K min 1 faktorial. Biar lebih mudah, di sini kita bisa tuliskan, ya ini E pangkat min lambdanya bisa kita coret. Kita nanti dapatnya di sini lambda pangkat K per K faktorial dikali dengan K min 1 faktorial per lambda pangkat K min 1. Nah, ini kan lambda pangkat K, apa namanya ya? Lambda pangkat K itu kan sama aja lambda dikali lambda pangkat K min 1. Nah, K faktorial kan sama aja K dikali K min 1 faktorial. Nah, ini kita kali dengan K min 1 faktorial per lambda pangkat K min 1. Berarti kan ini bisa kita coret, dapatlah lambda per K. Yang kalau kita sesuaikan sama bentuk panjer tadi kan PK per PK min 1 kan sama dengan A plus B per K. Ya, berarti kan nanti kita dapat PK per PK min 1 kan lambda per K. Berarti kan di sini A-nya 0, B-nya adalah lambda gitu. Sesuai ini ya, kalau Poisson tuh PK per PK min 1-nya adalah lambda per K, nanti A-nya itu adalah 0, B-nya itu adalah lambda gitu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau masih aman, kita lanjut ke distribusi yang berikutnya. Tadi kan ada Poisson, binomial, sama negatif binomial ya. Kita lanjut ke binomial dulu. Nah, di sini kalau N berdistribusi binomial, maka nanti probability mass function itu kan PK-nya sama dengan peluang N sama dengan K, itu sama aja kombinasi dari N sama K dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Dan ini K-nya tuh dari 0 sampai N. Mungkin interpretasinya apa? Kalau N berdistribusi binomial dengan NP, itu kan N itu adalah banyak percobaan, sedangkan P itu adalah peluang sukses dari percobaannya itu. Nah, di sini K itu apa? K itu adalah apa ya? Banyaknya sukses gitu. Jadi kayak misal peluang N sama dengan K, itu kan kayak kita mau nyari berapa sih peluangnya tuh, berapa peluang bahwa suksesnya itu bakalan sebanyak K gitu. Ya kayak misal kita ngelempar koin tapi koinnya banyak gitu. Misal kita ngelempar koin sebanyak
10. Nah, kita kalau distribusi binomial ini peluang N sama dengan 2 misal, yaitu berarti berapa peluang, kita ngitung kayak peluang eh, ya, misal peluang head-nya itu bakal muncul sebanyak 2 kali gitu. Ya tergantung N-nya tuh apa. N-nya misal N-nya kita definisiin banyaknya kemunculan eh, gambar gitu kan, ada angka ada gambar. Misal N itu banyaknya kemunculan gambar. Nah, berarti nanti peluang N sama dengan 2 itu ya peluang bahwa munculnya gambar itu akan sebanyak 2 dari pelemparan koin 10 kali tadi misalnya. Berarti kan itu N-nya sama dengan 10. P-nya berapa ya? P-nya kalau koinnya tuh fair, biasanya P-nya adalah setengah. Nah, kemudian untuk binomial itu ekspektasinya nanti NP atau banyaknya percobaan dikali dengan peluang suksesnya. Terus variansinya itu adalah NP kali 1 min P. Dan di sini mungkin perlu sebagai catatan juga, kalau binomial tuh variansi N kurang dari ekspektasi N. Kenapa? Kan ekspektasinya NP tuh. NP, sedangkan variansinya NP dikali 1 min P. Nah, 1 min P itu kan pasti dia kurang dari 1 kan. Nah, kita mengalihkan suatu bilangan, kita ngalihin NP sama sesuatu yang kurang dari 1, berarti kan pasti hasilnya kurang dari NP gitu kan. Jadi otomatis untuk binomial itu variansinya kurang dari ekspektasinya. Nah, kalau Poisson tadi kan variansinya sama dengan ekspektasinya. Kalau negatif binomial nanti variansinya lebih dari ekspektasinya. Nah, terus di sini untuk rumus rekursinya, panjernya, di sini PK per PK min 1 itu sama aja min P per 1 min P ditambah N min 1 kali P per 1 min P dikali 1/K. Berarti di sini kalau dari ini, berarti kan A-nya ini. A-nya itu min P per 1 min P, sedangkan B-nya itu ini. B-nya adalah N min 1 P per 1 min P. Ini nanti bisa dicatat di cheat sheet aja. Nah, distribusi yang berikutnya di sini adalah negatif binomial. Jadi kalau misal random variabel N berdistribusi negatif binomial dengan parameternya R sama beta, dengan di sini N adalah banyaknya sukses sebelum R kegagalan terjadi, maka di sini PK atau peluang N sama dengan K itu adalah K plus R min 1. Kombinasi antara K plus R min 1 dengan K dikali dengan 1 per 1 plus beta pangkat R dikali dengan beta per 1 plus beta pangkat K. Atau kalau di PPT juga ini 1 per 1 plus beta tuh kalau nggak salah dinotasiin dengan P. Cuma itu cuma beda notasi aja. Karena secara umum kita tahunya distribusi negatif binomial tuh ya parameternya pakainya R sama beta ya, bukan R sama P. Jadi kita pakainya yang lebih umum aja yang ini. Nah, ekspektasinya nanti tinggal R kali beta, variansinya R beta kali 1 plus beta, dan variansi N per ekspektasi N kan 1 plus beta ya, karena R beta kali 1 plus beta per R beta kan tinggal 1 plus beta ya kan. Yang itu nanti nilainya lebih dari 1 kan. Karena 1 plus sesuatu yang lebih dari 1 ya nanti hasilnya lebih dari 1 ditambah sesuatu yang lebih dari 0 gitu. Hasilnya kan mesti lebih dari 1. Terus untuk rumus Panzer recursion-nya di sini PK sama PK per PK min 1-nya itu adalah beta per 1 plus beta ditambah R min 1 kali beta per 1 plus beta kali 1/K. Berarti di sini A-nya adalah ini, yaitu beta per 1 plus beta, dan B-nya itu adalah R min 1 beta, sorry ini nggak ada K-nya. R min 1 beta per 1 plus beta. Sampai sini apakah ada pertanyaan untuk distribusi Panzer? Ya intinya tadi ya, mungkin ya kalau distribusi Panzer ini intinya di sini ada 3, itu adalah Poisson, binomial, sama negatif binomial. Mereka semua memenuhi tadi PK per PK min 1 sama dengan A plus B per K. Jadi kita bisa terapkan rumus itu pada ketiga distribusi ini. Kemudian nanti kalau A-nya itu sama dengan 0, berarti dia Poisson. Kalau A-nya itu negatif, berarti dia binomial. Kalau A-nya itu positif, berarti dia negatif binomial gitu.
Dan nanti ada formula masing-masing untuk PK per PK min 1, terus A-nya berapa, B-nya berapa, itu ada formulanya masing-masing di sini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Aku tunggu 1 menit, barangkali ada pertanyaan sebelum kita mencoba ke contoh soalnya. Masih belum ada ya sepertinya. Kalau belum ada, aku lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh. Nah, di sini PK kan untuk PK sama dengan peluang N sama dengan K. Di sini diketahui P4 atau peluang N sama dengan 4 itu 0,066116. Terus P5 atau peluang N sama dengan 5 itu 0,068761. Dan P6-nya di sini juga 0,068761. Nah, dari informasi itu kita diminta mencari distribusi dari random variabel N sama peluang N sama dengan 7 atau P7. Nah, mungkin teman-teman bisa pahami dulu soalnya sebentar. Kemudian aku nanti langsung coba bahas aja. Ini menggunakan rumus yang tadi ya, kayak menentukan distribusi N kan berarti kita identifikasi A sama B-nya aja. Kalau peluang 7 berarti kita nanti cari A sama B-nya dulu, terus kita pakai P6 buat rekursi gitu. Mungkin bisa dipahami dulu sebentar. Mungkin P3 aja deh. Kalau P3 nanti kita pakainya P4 ya. Pakai rekursi tadi. Atau mungkin ada yang mau ditanyain dulu tentang soal ini. Oke, semoga udah bisa dipahami. Soalnya mungkin aku coba bahas aja. Di sini kan kita pengen menentukan distribusi dari N. Jadi kita harus cek dulu A-nya itu apakah dia positif, atau A-nya itu 0, atau A-nya negatif. Ya, kita cari aja nilai A-nya. Kita menggunakan yang tadi ya, PK per PK-1 itu sama dengan A plus B per K. Di sini kan kita punya P4, P5, P6. Berarti kan di sini mungkin P6 per P5 dulu. P6 per P5 itu kan berarti sama aja A plus B per 6 ya. A plus B per 6 itu kan sama aja P6 per P5 kan ini 0,068761 per sama ya 0,068761. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita bisa cari informasi lagi di sini P5 per P4 berarti kan A plus B per 5 yang itu sama dengan 0,068761 dibagi dengan 0,066116. Ini kalau kita hitung hasilnya sebentar. 1,04 ya. Nah, terus kita di sini bisa cari A sama B dengan eliminasi hasil. Kita kan di sini punya 2 persamaan ya. Persamaan mungkin ini persamaan 1, ini persamaan 2 gitu. Nah,
Pertama di sini kan A plus B per 5 mungkin. A plus B per 5 kan sama aja 1,04. Terus A plus B per 6 itu sama aja 1. Ini kita bisa kurangin aja. Di sini A-nya kan habis ya. Terus B per 5 dikurangi B per 6 itu kan sama aja B per 30 ya berarti. Nah, 1,04 dikurangi 1 kan 0,04. Jadi kita mendapat B-nya dulu nih sebesar 1,2. Dari B-nya kita bisa tahu A ya. Di sini kan A plus B per 6 sama dengan 1. Berarti A kan sama dengan 1 min B per 6. Ya kan? Berarti sama aja 1 min B per 6 kan berarti ini ya. 1,2 per 6 berarti 0,2. 1 min 0,2 nanti dapatnya adalah 0,8. Kemudian di sini kita kan udah tahu A-nya 0,8. Berarti di sini A-nya kan sama dengan 0,8, berarti dia lebih dari 0. Berarti distribusinya adalah, kalau lebih dari 0 tadi distribusinya adalah negatif binomial. Gitu kan? Jadi kita udah dapat A sama B-nya. Dengan kalau A-nya kan 0,8 dan kalau A-nya lebih dari 0 berarti tadi negatif binomial ya. Distribusinya berarti M di sini distribusinya adalah negatif binomial. Nah, terus kita lanjut ke yang B itu peluang N sama dengan 3 atau P3. Tadi kan peluang N sama dengan 3 itu kan sama aja P3. Nah, kalau kita ingat tadi kan PK PK per PK min 1 itu sama aja A plus B per K. Nah, kita udah dapat A-nya itu tadi kan 0,8, B-nya itu 1,2, berarti 0,8 ditambah 1,2 per K, ya kan? Berarti di sini kalau kita mau mencari P3, kita makainya P4 ya. Berarti kan P4 per P3 itu sama dengan 0,8 plus 1,2 per K. Nah, di sini P4 itu kan tadi berapa? 0,066116. Dibagi P3 itu sama dengan 0,8 ditambah 1,2 per K. Di sini K-nya 4 kan berarti. Iya, K-nya 4 kan. Berarti 1,2 per 3. Berarti di sini ini kan 0,8 plus 0,3. Berarti jadinya 1,1. Jadi nanti P3 itu sama dengan 0,066116 per 1,1. Nah, itu kalau dihitung pakai kalkulator nanti hasilnya bentar. Hasilnya adalah 0,061054 gitu. Untuk soal ini apakah ada pertanyaan atau mungkin untuk materi-materi sebelumnya juga? Jadi nanti distribusinya apa? Itu negatif binomial. Kenapa? Karena A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Tadi 0,8 kan. Kemudian untuk P3-nya bisa kita cari. Karena kita tadi udah dapat A sama B, kita bisa menggunakan recursion untuk mencari P3 dengan kita udah mengetahui P4-nya sebelumnya. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sebelum ke bagian yang terakhir.
Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Di sini ke bagian yang terakhir itu algoritma Panzer. Jadi misal di sini random variable S itu adalah compound distribution yang merupakan jumlahan dari Y1 plus Y2 sampai YN. Di sini harusnya N-nya besar ya. Sama dengan, berarti jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N YI. Di mana di sini N-nya itu random ya. N-nya itu random variable yang berdistribusi Panzer. Jadi N di sini random variable yang distribusinya tuh antara Poisson binomial atau negatif binomial gitu. Dengan parameternya tadi AB anggota bilangan real dan YI-nya di sini, YI di sini CDF-nya adalah G gitu kan. Berdistribusinya tuh diskrit dengan nilai bilangan bulat positif. Nah, kita notasiin GM itu adalah peluang Y sama dengan M untuk M anggota bilangan asli dan di sini maka untuk R anggota N di sini itu FR. FR di sini adalah peluang S tadi kan compound distribution ya. Peluang S sama dengan R itu adalah P0. P0 tadi untuk R sama dengan 0 ya. P0 itu untuk R sama dengan 0 dan di sini adalah sigma K sama dengan 1 sampai R A plus B per K GK FR min K untuk R-nya lebih besar sama dengan 1. Nah ini ya, jadi nanti kalau ada random variable S, compound distribution yang merupakan jumlahan dari random variable Y yang itu sebanyak N, di mana N ini random variable yang berdistribusi Panzer. Nah, itu kita menghitung peluang S sama dengan R itu pakai ini. Dia sama dengan P0 untuk R sama dengan 0. Dan dia sama dengan sigma K-1 sama dengan R, A plus B per K, GK FR min K untuk R lebih besar atau sama dengan 1. Kita bisa pakai rumus ini aja. Jadi di sini kita bisa nyari peluang S sama dengan 1, atau peluang S sama dengan 0, peluang S sama dengan 1, peluang S sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Pakai algoritma Panzer ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sebelum kita ke contoh soal yang terakhir untuk menggunakan formula dari algoritma Panzer ini. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Di sini ada di suatu perusahaan asuransi itu banyaknya klaim N di sini berdistribusi binomial dengan parameternya 2 sama 0,1. Artinya di sini banyaknya itu 2 dan peluang klaimnya itu 0,1. Sedangkan besar klaimnya atau Y-nya ini berdistribusinya seperti ini. Jadi peluang Y sama dengan 1. Y-nya di sini cuma bisa bernilai 1 sama 2. Dengan peluang Y sama dengan 1-nya tuh 0,75 dan peluang Y sama dengan 2-nya tuh 0,25. Nah, berapakah peluang klaim agregat atau S kurang dari atau sama dengan 1? Atau di sini peluang yang ditanya adalah peluang S kurang dari atau sama dengan 1. Ini bisa dipahami dulu. S itu tadi jumlahan dari Y ya, sebanyak random N. Ya, di sini berapakah peluang S-nya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kita pakai rumus yang ini tadi, langsung aku bahas aja. Nah, berarti kan di sini kita mencari peluang S sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 1. Peluang S kurang dari sama dengan 1 itu kan sama aja peluang karena dia diskrit ya. Berarti peluang S sama dengan 0 ditambah peluang S sama dengan 1. Nah, di sini gimana nyari peluang S sama dengan 0 dan peluang S sama dengan 1? Kita bisa gunakan rumus dari algoritma Panzer yang barusan kita pelajari. Yang kita pakai di sini ya tadi peluang S sama dengan R itu dia akan bernilai P0
untuk R-nya sama dengan 0 dan dia akan bernilai sigma dari K sama dengan 1 sampai R A plus B per K dikali GK F R min K untuk R lebih besar atau sama dengan 1. Benar nggak ya? Ya, benar ya. Ya, kita pakai rumus ini. Nah, kita kan berarti perlu nyari peluang S sama dengan 0 dan peluang S sama dengan 1. Nah, kalau dari algoritma ini, peluang S sama dengan 1, peluang S sama dengan 0 itu sama aja P0. Di sini maksudnya P0 itu adalah peluang N sama dengan 0 ya. Mungkin ini diperjelas. P0 itu peluang si N-nya ya, N sama dengan 0 gitu. Nah, ini kan peluang S sama dengan 0 itu sama dengan P0. Berarti sama aja peluang N sama dengan 0, ya kan? Nah, peluang N sama dengan 0, kalau kita ingat, kan dia di sini N-nya berdistribusi binomial ya. N berdistribusi binomial dengan parameternya itu tadi 2 sama 0,1. Berarti kan PK, peluang N sama dengan K-nya itu adalah 2, kombinasi 2 sama K, 0,1 pangkat K, sama 1 min 0,1 atau 0,9 pangkat 2 min K gitu. Berarti untuk peluang N sama dengan 0, itu adalah kombinasi 2 sama 0, dikali 0,1 pangkat 0, 0,9 pangkat 2. Atau di sini kombinasi 2 sama 0 kan 2 faktorial, 2 faktorial, 0 faktorial. Dikali 0,9 kuadrat. Yang itu nanti hasilnya sama aja 0,81. Ini untuk peluang S sama dengan 1. Selanjutnya, kita mencari peluang S sama dengan 1. Kita bisa gunakan rumus yang ini. Jadi peluang S sama dengan 1 kan sigma K sama dengan 1 sampai R-nya kan cuma 1. Berarti di sini 1 A plus B per K GK FR min K. Nah, di sini berarti kan karena K sama dengan 1 sampai 1, berarti kita cukup mencari A plus B. Kalau untuk K sama dengan 1, kan ini K sama dengan 1 sampai 1, berarti kan cuma K sama dengan 1 aja. Cuma sekali doang gitu. Berarti A plus B per K-nya, K-nya 1 berarti A plus B. Dikali di sini GK. GK berarti G1. FR min K. Berarti FR min K kan berarti F R-nya 1, K-nya 1. Berarti F0. Berarti sama aja A plus B dikali G1. G1 itu apa? G1 adalah peluang Y sama dengan 1, atau nanti aja G1 dikali F0. Di sini kan berarti sama aja A plus B dikali G1 tadi peluang Y sama dengan 1. F0 kan kalau teman-teman ingat kan tadi FR itu sama aja peluang S sama dengan R. Berarti kalau F0 ya peluang S sama dengan 0. Nah, berarti di sini kan kalau tadi kita ingat berarti di sini kita perlu cari A sama B dulu kan. Cari A sama B-nya gimana? Tadi kan kalau kita ingat N berdistribusi binomial. Berarti kalau N berdistribusi binomial, A-nya sama dengan binomial NP ya. Berarti A sama dengan min P per 1 min P. Gitu kan? Berarti kalau dia binomialnya di sini adalah kalau dia binomialnya 2 sama 0,1 berarti A sama dengan min 0,1 per
1 min 0,1 gitu. Jadi A-nya sama dengan min 0,1 per 0,9 atau min 1 per 9. Nah, sedangkan B-nya kalau untuk binomial tadi aku lupa. Kalau untuk binomial tadi kan B-nya N-1 kali P per 1 min P ya. N-1 kali P per 1 min P. Berarti kan di sini kalau binomial 2 sama 0,1 berarti B sama dengan N-1 kan 2 min 1. P-nya 0,1 dibagi dengan 1 min P 0,9. Berarti di sini B-nya adalah 1 per 9. Jadi kita udah dapat B-nya. Kemudian di sini peluang Y sama dengan 1 kita tahu, peluang S sama dengan 0 juga kita tahu. Berarti kita bisa dapat peluang S sama dengan 0 itu adalah, peluang S sama dengan 1, tadi kan A plus B, peluang Y sama dengan 1, peluang S sama dengan 0. A plus B berarti di sini min berapa? Min 1 per 9 ditambah 1/9 dikali peluang Y-nya itu adalah berapa tadi peluang Y sama dengan 1, 0,75 dikali dengan peluang S sama dengan 0. Peluang S sama dengan 0 tadi 0,81 ya. Berarti hasilnya di sini min 1/9 ditambah 1/9 itu 0 ya di sini. Jadi P sama dengan satunya 0. Bentar, kok bisa 0 ya? Aku takut ada yang salah. Apakah salah di nyari A sama B-nya ya? A-nya kan tadi ini, B-nya ini. Tapi untuk distribusinya tadi 2 sama 0,1, dia pasti ngasilin nah, aku takutnya ada salah hitung sebentar. Kalau mungkin ada yang tahu aku salahnya di mana. Atau mungkin karena aku nggak tahu salahnya di mana, kita ganti aja deh ya parameternya jadi 3 biar nggak 0 gitu. Ya, jadi nanti binomialnya 3 sama 0,1 gitu aja. Karena kalau tadi binomialnya ternyata parameternya 2, itu aku belum coba, ternyata dapatnya 0. Nah, jadi nanti mempengaruhi di sini ya. Kita hitung ulang di peluang ini. Tadi kan binomial 3 sama 0, berarti ini 3, ini 3. Yang berarti ini adalah, ini juga 3. Jadi nanti hasilnya ini 0,9 pangkat 3. Atau 0,243 bukan. Bukan. 0,729, sorry. Nah, berarti peluang nolnya itu 0,729 ya. Cuma tak ganti angka doang. Binomialnya tak ganti 3 sama 0,1 aja. Terus kalau untuk peluang S sama dengan 1, ya rumusnya sama persis kayak tadi, nggak ada yang berubah. Cuman berubahnya A-nya pun sama ya, karena A di sini nggak bergantung sama N, cuma B-nya beda di sini. B-nya N-1, jadi 3 min 1.
Berarti di sini hasilnya adalah 3 min 1, 2 kali 0,1 per 9 jadinya 2 per 9. Terus di sini peluang S sama dengan 1, itu kan A plus B kali peluang Y sama dengan 1 kali peluang S sama dengan 0. Nah, di sini A-nya kan min 1/9, tapi B-nya kan 2 per 9. Nah, nanti jadinya di sini 1/9 kali 0,75 kali 0,81. Nanti kita mendapatkan hasilnya 0,0675. Terus tadi yang kita cari kan peluang S kurang dari sama dengan 1. Yang itu sama aja peluang S sama dengan 0 ditambah peluang S sama dengan 1. Berarti kan peluang S sama dengan 0 tadi 0,729. Peluang S sama dengan satunya 0,0675. Yang kalau kita tambahkan, hasilnya nanti adalah 0,795 ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya tadi cuma aku ubah aja ya, binomialnya tadinya 2,2 sama 0,1, tak ubah aja jadi binomial 3 sama 0,1 biar lebih mudah dihitung aja. Dan lebih masuk akal untuk dihitung hasilnya. Caranya tetap sama persis. Tadi kita mencari peluang S sama dengan 0. Itu adalah sama dengan P0. Karena di sini kan R-nya sama dengan 0 ya. Kalau peluang S sama dengan 0. Jadi sama aja P0, sama aja PN sama dengan 0. Ya intinya distribusi binomial 3,3 sama 0,1 dengan peluang, kita cari peluang 0-nya. Ya ini ya. Kayak gini. Terus ya hasilnya 0,729. Untuk peluang S sama dengan 1 sama kita tadi pakai ini. Pakai panjer yang ini. Ini kan R lebih besar sama dengan 1, kita pakainya ini. Kita apply aja K sama dengan 1 sampai R, berarti sampai 1 A plus B per K, GK, FR min K. Dapatnya A plus B kali G1 F0 kan. A plus B kali G1 kan peluang Y sama dengan 1 kali peluang S sama dengan 0. Ini belum tahu. Kemudian berarti kan kita perlu mencari A plus B ya tadi. A-nya tuh tadi min P per 1 min P, hasilnya min 1/9, B-nya tuh N min 1 kali P per 1 min P, atau 2 per 9. Jadi peluang S sama dengan satunya tadi A plus B, peluang Y sama dengan 1 kali peluang S sama dengan 0. Oh ini ada yang salah nih. Berarti ini kan peluang Y sama dengan satunya kan tetap 0,75. Nah peluang S sama dengan 0-nya kan tadi 0,729 ya, karena kita mengubah parameternya. Berarti kalau kita hitung ulang 0,75 kali ini 0,729 itu nanti hasilnya 0,729, ini 0,06075. Jadi nanti peluang S kurang dari 1, peluang S 0 ditambah peluang S sama dengan 1. Peluang S sama dengan 0 ditambah peluang S sama dengan 1, 0,729 ditambah 0,06075. Itu hasilnya adalah 0,78925. Sorry, 78975. Nah, itu ya yang benar. Karena tadi aku sedikit ubah parameter. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi kita tadi di tutor ini tadi bahas 2 materi. Itu ada fungsi utilitas sama distribusi Panzer. Mungkin untuk materi tutornya
Itu aja. Sekian dari aku, makasih.